Halo semuanya, hari ini kami akan mengulangi satu jenis makanan jalanan yang sangat tidak biasa dari Taiwan. Masalahnya adalah mereka telah menemukan resep untuk biskuit terlembut di dunia yang disebut Castella. Mereka yang telah mencobanya mengklaim bahwa ini bukan hanya yang paling lembut, tapi Anda juga bisa memakannya tanpa meminumnya, karena juga sangat lembab. Di Taiwan, toko roti juga memanggang kue bolu yang sangat besar dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian dan menjualnya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan krim kocok sebagai isiannya. Mari kita buat biskuit terlembut di dunia ini lagi. Mari kita pergi. Kita membutuhkan telur dan jumlah telur yang sangat banyak. Cetak. Kemudian pecahkan. Dan buka cangkangnya dengan sangat hati-hati agar kuning telurnya tetap utuh. Jika satu kuning telur saja pecah, maka kita tidak akan berhasil. Pecahkan 204 butir telur. Kami memiliki wadah yang penuh dengan telur. Sekarang kita harus memisahkannya menjadi putih dan kuning telur. Ini sangat mudah dilakukan. Kita mengambil kuning telur di tangan kita, kuning telur menyelinap di antara jari-jari kita dan hanya gravitasi yang memisahkannya. Kami juga melakukannya secepat mungkin agar tidak menghancurkan kuning telur. Dan seterusnya sampai kita memisahkan setiap dari mereka. Ini semua. Sekarang kita membutuhkan panci besar, di mana kita menuangkan 3-4 liter susu. Kemudian kita botol, subuhkan dengan mentega. Dan tuangkan 900 ml. Selain itu, kita juga membutuhkan mentega juga. Kita buka. Balok mentega ini memiliki berat 5 kg, kita membutuhkan tepat separuhnya. Kami mengambil 2 pembakar, lalu dinyalakan, dan panaskan semua massa ini. Dalam mangkuk, pecahkan mentega menjadi potong-potongan kecil. Panaskan susu sampai mentega benar-benar meleleh. Sementara itu, gunakan timbangan untuk mengukur tepung. Kita membutuhkan 3-4 kilo. Tuang tepung ke dalam wajan. Diulin dengan spatula terlebih dahulu. Lalu dengan pengocok untuk memecah gumpalan tepung. Ketika massa sudah homogen, masukkan semua kuning telur ayam. Dan campurkan juga sampai merata. Kami akan masak biskuit dalam oven berbahan bakar kayu ini. Harus dipanaskan terlebih dahulu. Jadi kami motong beberapa kayu bakar.
Masukkan kayu bakar ke dalam sumur. Kita taruh serpihan kayu kecil di dalamnya. Dan nyalakan semuanya dengan kompor. Ketika serpihan kayu sudah panas, dorong kayu bakar ke dalamnya. Biarkan kompor menghangat. Taruh wadah besi putih petelur di atas meja dan mangkuk dengan 4 bungkus gula di dalamnya, dan mari kita perlukan fast processor ini. Dan juga kita memerlukan mixer ini. Kita tuang 400 ml putih telur ke dalam gas ukur. Tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Lalu kita kocok. Segera setelah putih telur mulai berbusa, tuangkan gula. Dan kocok secara bertahap sampai kaku. Selesai, maka kami pindahkannya ke panci. Dan selesai, kita pindahkan ke panci. Dan dengan lembut mengaduk busa ini ke dalam adonan. Kami berikan putih telur untuk kedua kalinya. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa. Pastikan untuk menambahkan vanili dan kocok putihnya lagi. Sementara itu, kita menambahkan lebih banyak kayu bakar ke dalam kompor. Tambahkan kelompok kedua putih ke dalam wajan. Terus kocok dan aduk sampai putihnya habis. Ini membutuhkan waktu 4 jam. Sementara itu, kompor dipanaskan dengan baik. Buang semua arang dengan sekopnya. Dengan sangat lembut, kita tambahkan kocokan putih terakhir ke dalam adonan kami. Adonannya luar biasa ringan. Sekarang kita mandi besi ini. Taruh cetakan dalamnya. Dan tuangkan minyak di atasnya. Dengan tangan menyebarkannya secara merata di dinding. Dan kita letakkan perkamennya. Tuangkan adonan kita ini.
Dan sekarang, hal yang paling penting, untuk membuat biskuit lembab, kita menggunakan sari panas ke dalamnya. Dan mendorong nampan pemanggang ke bagian bawah oven. Ini saja, kami tutup oven dengan 2 jam jendela ini. Untuk menjaga suhu yang kami inginkan, pada 160 derajat ini, kita akan melakukannya lagi. Sementara biskuit kita dipanggang, buka krim 35% lemak. Dan tuangkan 1 liter ke dalam mangkuk food processor ini. Mulailah mengocok dengan kecepatan sedang. Saat mulai mengental, tingkatkan kecepatan tinggal yang maksimum. Dan tuangkan gula secara bertahap. Tiga menit dan krim dikocok. Tempatkan kantong kue besar di atas wadah tinggi. Dan pindahkan krim kocok ke dalam kantong dengan sepatu silikon ini. Keluarkan tasnya. Empat jam kemudian, buka oven. Dan sepertinya biskuit kita sudah siap. Kenakan sarung tangan. Lalu keluarkan. Taruh bak mandi di atasnya. Dan balikkan ke sisi lainnya. Bagi pemanggang utama dilepas. Sobek perkamennya. Letakkan papan di atasnya. Dan balikkan biskuit secara perlahan. Saya pikir kita sudah mendapatkan semuanya dan biskuitnya sangat lembut. Dan ketika Anda menekannya, biskuit ini mengeluarkan suara. Mari kita potong-potong. Sangat lembut, seperti mainan squishy ini. Potong menjadi panjang. Potong memanjang dan peras krim kocoknya. Tutupi dengan potongan biskuit kedua dan mari kita cicipi. Ya, ini adalah biskuit paling lembut dan paling lezat yang pernah saya rasakan. Dan Anda bisa makannya dengan bibir Anda. Saya pikir membuat biskuit Castello yang sangat besar seperti di jalanan Taiwan ini telah berhasil bagi kami. Pastikan untuk menyukainya dan klik daftar putar ini di sini. Ada begitu banyak lagi video kami yang mengulang-ulangi perjalanan makan jalanan. Sampai jumpa semuanya.